Siap. Saya lanjutkan. Nah, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah apa tadi? Bikin akun. Yang kedua adalah edit profil. Yang ketiga adalah posting. Jadi nggak usah dihafal karena setiap tata letak eh, bikin akunnya, tata letak untuk postingnya pasti berbeda. Antara Instagram dan Facebook pasti kan berbeda tata letak untuk postingnya. Tapi karena teman-teman paham arahnya, arah tujuannya adalah posting, itu teman-teman tahu tata letaknya di mana. Dan ketika tidak nemu, lihatlah dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Maksudnya adalah ketika misalnya teman-teman baru awam atau baru tahu soal skrip, teman-teman tidak paham di mana tata letak unggahnya. Silakan teman-teman lihat dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Yang pertama, oh di sini kan ada skrip. Ketika kita klik ternyata balik ke menu utama lagi. Disuruh masuk misalnya. Kemudian ketika nanti udah masuk, kita kan tujuannya mencari postingan atau mengunggah. Tinggal kita unggah aja ya. Kemudian dipilihnya adalah dokumen PPTX ataupun PDF. Makanya di awal saya konfirmasi ke teman-teman untuk menyediakan foto, terus dokumen share seperti PPTX ataupun PDF. Yang mana nanti platform-platformnya itu ada yang membutuhkannya foto, ada yang membutuhkannya dokumen seperti skrip ini. Skrip ini butuhnya adalah dokumen. Kita pilih dokumennya. Silakan dipilih teman-teman. Silakan dipilih. Iya, upload atau unggah. Kemudian judulnya PDF atau PPTX. Coba kalau misalkan PDF nggak bisa, PPTX. Bukan foto. Kebetulan di sini nggak ada, jadinya nggak bisa kayaknya. Ada yang bisa? PDF nggak bisa. PPTX bisa nggak? Nggak bisa? Bisa. Nah, memang ada kesulitan di script itu karena namanya script jadinya agak ribet gitu ya. Jadi kadang ketika menggunakan jaringan yang sama itu kadang tidak bisa. Nggak enaknya seperti itu. Gitu. Jadi pas sendiri itu bisa dicoba. Kita beralih ke yang lain ya. Nah, yang kedua, teman-teman bisa menggunakan namanya akademia. Tulisannya academia. Oke, kalau yang bisa ya. Jadi ketika mengunggah dokumen, di situ kan ada judul, deskripsi dan lain sebagainya. Judul disesuaikan dengan judul punya kita. Ntar coba kalau pakai PDF saya bisa enggak? Itu yang bisa menggunakan jaringan sendiri apa sini? Ya. Nah, jadi kalau bisa di situ kan ada judul. Iya kan? Atau title. Diisi dengan mana? Dengan judulnya punya kita. Jadi diisi dengan judul yang paling atas sendiri dulu. Kemudian deskripsi diisi deskripsi dan brosur. Oke, pakai media lain dulu aja ya. Media yang selanjutnya misalnya kita pakai media.
medium. Nah, ketika teman-teman belum login atau belum daftar, di situ ada sign up atau daftar atau apapun, silakan login dulu. Kemudian daftarnya menggunakan Google yang paling gampang. Dan ketika sudah mendaftar, silakan untuk di bookmark. Supaya nanti ketika teman-teman mau optimasi lagi, itu tidak mencari, tidak ngetik lagi. Paham? Jadi di bookmark, medium, selesai. Pas waktu mau tambahkan tab, jadi sudah tertera di paling atas. Jadi teman-teman tinggal klik aja, buka aja. Dimengerti? Oke, saya lanjut. Kemudian, seperti yang saya sampaikan di awal, kita kan mau posting gitu ya. Kita mau posting, gimana cara postingnya? Anggaplah teman-teman belum tahu tata letak posting di mana. Lihat kiri ke kanan, atas ke bawah. Kira-kira teman-teman udah menemukan yang kiranya buat posting, silakan. Misalnya write. Jadi nggak usah dihafal. Oke, ternyata benar postingnya di sini. Nah, di sini kan ada title. Title itu adalah judul. Jadi judulnya kita ambil dari Excel yang sudah kita siapkan. Kita ambil, kita copy, kita taruh di judul. Oke, nah, kemudian di bawahnya tell your story atau bisa dibilang deskripsi. Deskripsinya ambil dari mana? Dari
Dulu sehari bisa 15 per akun. Kalau sekarang 5 saja kayak sudah beruntung. Biasanya 2. Paham? Nah, tujuannya apa sih posting-posting seperti ini? Intinya adalah kita sebar brosur yang mana supaya jualan kita, website kita tampil di seluruh halaman Google. Tidak hanya tampil di halaman Google, tampil di seluruh halaman Google. Yang mana ketika postingan kita, website kita itu tampil di seluruh halaman Google, ada orang nyari pasti menghubungi kita. Paham? Nah, karena basic orang Indonesia tidak suka membaca, makanya sama kita dikasihnya nomornya di depan sebagai judul. Teman-teman
Yang berikutnya adalah wordpad.com. Yang selanjutnya adalah zoom.com. Nah, ini dalam guru cuma kita tidak harus yang tadi yang medium tidak harus mengenal kemudian .com kedua sudah. Yang kedua tes. Yang pertama atau A, slideshare.net. Slideshare.net. Slideshare. Yang kedua, script.com yang barusan kita gunakan. Tahu tulisannya kan? Ya. Kemudian academia.edu. Academia.edu pakai C. Ya, academia.edu.
Kemudian yang ketiga, kategori pemasaran di kelompok foto atau album. Kategori pemasaran di kelompok foto atau album. Yang pertama atau A, Flick. Kemudian deviantart.com. Kemudian ada Instagram.com. Kemudian ada fotobucket.com dan juga bisa pixel.com. Bukan pixel ya. Fotobucket, foto biasa PHO. Enggak. Dah? Sudah? Belum. Siap, sabar saya. Fotobucket, Instagram, DeviantArt. Iya, DeviantArt, Flickr, Pexel. Pexel nih, ini tulisannya nih. Pexel, bukan pixel ya. Pexel. Kesel. Sudah ya? Apa yang belum? Belum posting ya, kalau posting belum memang kalian. Sudah, oke. Yang keberapa? Keempat ya. Kategori pemasaran di kelompok lokasi atau peta. Kategori pemasaran di kelompok lokasi atau peta. Kan itunya sama, tinggal copy paste atau yang atasnya. Kategori pemasaran di kelompok itu sama semua kan? Atasnya juga sama kan? Kategori pemasaran di kelompok lokasi atau peta. Jadi tadi ada album atau foto, ada dokumen share, kemudian ada foto atau album, kemudian sekarang ada lokasi atau peta. Yang pertama atau A, atau cuma satu sih sebenarnya. Apa? Tahu? Google My Business. Google My Business sama dengan Google Map. Oke, sekarang yang ke-5 ya. Sebenarnya dulu ada juga yang lain tapi paling gampang yang ini dan mudah untuk page one. Kemudian yang kelima adalah kategori pemasaran di kelompok blog atau website. Ya, blog, BLOG, blog atau website. Yang pertama atau A, jimdo.com. Jimdo. Sudah?
Oke, belum. Wix.com yang kedua. Wix. Yang berikutnya adalah hubpex.com. Ada WordPress. WordPress.com. Tahu kan nulisnya WordPress? Ada site.google.com. Site. Yang kemudian ada weebly.com. Ya. Berdu itu sebenarnya dia hosting, bukan untuk bikin blog. Bisa, cuman yang sering dipakai untuk media gratisannya adalah Blogspot atau WordPress. WordPress gratisan. Ya. Blogspot. Tahu kan WordPress? Ya, bisa. Kenapa? Jadi gini, Berdu itu dia hosting. Jadi kan untuk membuat landing page itu akan butuh yang namanya domain dan hosting. Domain adalah nama, hosting adalah jadi gini. Misalnya saya namanya Saifur, itu domain. Badan saya adalah hosting. Atau domain itu adalah alamat, hosting itu adalah rumah. Kita bisa mengantarkan barang kalau ada alamatnya dan ada rumahnya, ya kan? Sama website itu bisa ditemukan atau diakses ketika ada alamat dan ada rumahnya atau hostingnya. Misalnya teman-teman saya kasih alamat Jalan Pamulang bla bla bla, tapi ternyata nggak ada rumahnya, kan nggak bisa ditemukan. Atau ada rumahnya tapi nggak ada alamatnya, gimana mau menemukan? Sampai sini paham? Nah, Berdu itu ada tempat untuk memposting blog sebenarnya. Teman-teman bisa masuk ke menu apps atau di home, itu kan ada blog. Bisa memasukkan artikel di situ. Yang mana artikel tersebut bisa juga di apa namanya? Untuk artikelnya menggunakan judul, deskripsi, brosur dan tag yang ada di Excel kita. Silakan dikerjakan menggunakan Berdu juga bisa. Cuman sayangnya ketika nanti menggunakan Berdu dan Berdu itu kita gunakan untuk beriklan, takutnya webnya jadi lemot. Paham nggak? Karena apa? Karena kita kunci utama di iklan salah satunya adalah kecepatan web. Yang teman-teman biasanya ceknya pakai apa? GTmetrix. Mungkin kemarin udah dijelaskan seperti itu ya. Kita nggak usah ke situ.
Jadi kenapa menggunakannya ini adalah ini yang PADA-nya tinggi menurut Google. Jadi salah satu yang PADA-nya tinggi, yang mana ketika kita posting di situ kesempatan besar untuk tampil di halaman Google itu besar. Salah satunya adalah Google My Map atau Google My Business, mohon maaf. Yang kedua adalah YouTube sebenarnya. Yang selanjutnya sebenarnya marketplace. Kenapa marketplace termasuk salah satu website atau platform yang pasti tampil di halaman utama Google? Karena mereka iklannya jor-joran. Jadi kena imbasnya untuk yang lain. Sampai sini paham? Jadi silakan nanti teman-teman pilih media-media ini, lebih baik ketika semuanya dikerjakan. Tapi ketika dikerjakan semua kan nantinya terlalu banyak dan lain sebagainya. Dipilih aja salah satu, maksudnya setiap kategori dipilih. Misalnya nanti untuk jalur foto atau album menggunakan 2 platform. Misalnya Medium sama Wattpad atau apa. Jalur foto nanti menggunakannya Instagram, terus Pinterest sama apa misalnya. Terus Blogspot atau maaf jalur blog itu misalnya menggunakan Blogspot, WordPress, itu juga bisa gitu ya. Tapi lebih baik saya sarankan semuanya dipakai. Oke, ada yang lain nanya? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai apa? Weebly ya. Setelah weebly.com selanjutnya ada Blogspot, udah belum? Belum ya, blogspot.com. Sudah? Selanjutnya ada home.blog. Home.blog. Boleh kalau mau ditambahkan di situ berdu.com boleh. Berdu.id, maaf, berdu.com. Berdu.id boleh. Kalau seandainya mau ditambahkan, karena di Berdu juga ada. Tahu tata letaknya di mana? Kalau nggak salah di menu apps. Video menu apps terus ketik blog gitu, nanti ketemu. Apps itu di nomor 2 dari bawah sebelah kiri sebelum pengaturan. Sudah? Yang selanjutnya nomor berapa? 6 ya? Kategori pemasaran di kelompok forum atau grup. Kategori pemasaran di kelompok forum atau grup, atau akademis atau komunitas. Forum atau grup. Maksudnya kalau ada yang bilang komunitas boleh, grup boleh, akademis boleh. Nah, apa aja? Yang pertama atau A adalah linkedin.com. Ya, tahu kan yang untuk nyari-nyari orang kerja atau nyari kerjaan? Apa? Kelompok forum atau grup atau komunitas. Yang pertama ada LinkedIn. Yang kedua ada forum atau B, forum.detik.com. Forum.detik.com. Yang selanjutnya ada dribble.com. Ya. Oke, yang selanjutnya kategori pemasangan di kelompok video. Apa? Nah, itu tahu.
YouTube. Sebenarnya ada juga Dailymotion tapi nggak usah lah. Yang ditulis YouTube aja. Karena kalau Dailymotion itu privat jatuhnya. Jadi teman-teman semua misalnya mau membuat video workshop atau ekos gitu ya, ditaruhnya di Dailymotion bisa gitu karena jatuhnya privat. Bisa diakses ketika ada linknya gitu. Walaupun YouTube juga bisa di privat. Oke, yang selanjutnya kelompok iklan baris. Oke, yang tadi dari blog sampai bawah itu menggunakannya JPEG semua ya atau foto ya. Kecuali yang barusan YouTube itu menggunakannya video. Kemudian kategori kelompok iklan baris. Yang pertama locanto.co.id, Locanto. Nah, kalau ini biasanya saya masukkan ke iklan baris juga atau bisa disebut juga marketplace seperti Tokopedia, tokopedia.com, jualo.com, jualo.com, tokopedia.com, locanto.co.id, lamudi.co.id dan lain sebagainya. Kemudian kategori di kelompok event atau acara. Event atau acara. Yang pertama ada allevent.in. All event bisa lihat di layar, allevent.in. Ada eventlive.com. Ya, itu aja. Ada berapa totalnya? 9? 9 kategori. Totalnya ada berapa media? Banyak. Nah, saya sarankan silakan teman-teman setiap platformnya itu digunakan, kemudian minimal 2 atau 1. Jadi setiap harinya ketika teman-teman posting misalnya satu artikel ya atau satu Excel ini, satu judul, tapi postingnya di 10 media, ketika ada yang tampil di halaman itu tidak hanya di halaman satu tapi di halaman Google, di semua halaman Google. Maksudnya apa di semua halaman Google? Maksudnya adalah misalnya ketika saya ketik di sini jual Talikur itu yang buat kolor misalnya salah satunya.
Nah, ini Talikur nih. Nah, jadi tidak hanya tampil di halaman utama, di halaman pertama. Ini kan ada distributor Talikur Medan 0838 4031 68 8668 gitu kan. Ini kan ada nomor 2 ada enggak? Halaman kedua ada. Halaman ketiga ada enggak? Ada. Gitu loh. Yang nomor 3 adalah menggunakannya wordpress.com nih. Nih kan? Jual Talikur Jogja harga grosir bla 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 .wordpress.com. Ada sledserver.com. Terus kemudian tadi yang nomor 2 apa? Menggunakan akademia.edu. Terus yang pertama menggunakan pinterest.com. Jadi kenapa saya konfirmasi ke teman-teman untuk optimasinya di seluruh platform yang saya konfirmasi barusan, supaya tampil di seluruh halaman Google. Tidak ada kompetitor manapun yang bisa menyaingi kita, karena calon buyer masuk halaman 1 ketemunya kita, masuk halaman 2 ketemunya kita. Dicari, ini kan tadi Medan, coba misalnya saya asalnya Mas itu kan Madura ya, supplier Talikur Madura, ada enggak di Madura? Oh, halaman 1 enggak ada karena adanya yang iklan. Halaman 2 ternyata ada di Facebook. Nah, misalnya selain Madura, misalnya mana? Ada yang dari Jawa Timur? Enggak ada? Dari Sumatera? Ada enggak? Enggak ada? Ada. Sumateranya mana? Sumatera Baratnya mana? Padang. Oke, coba dari Padang. Supplier Talikur Padang. Ah, ini ada. Ini disensor kok, pinter orangnya. Bisa jadi dari platformnya ya. Coba kita klik. Nah kan, dari platformnya yang ini Pinterest. Nah, teman-teman nanti dicoba Pinterest dipakai. Ini dari isu.com. Ini dari flickr.com. Dan lain sebagainya. Ada yang dari Jawa Barat? Banyak. Jawa Baratnya mana? Bogor. Coba ketik Bogor. Nih, sama nggak nomor WA-nya? Pinterest lagi. Diingat-ingat, misalnya diingat-ingat 8668. 8668. Kemudian di halaman 2 masih dia enggak? 8668. Nah, ini adalah salah satu klien saya, dia di Tangerang yang saya kerjakan. Insya Allah ketika teman-teman ngetik supplier Talikur atau jual Talikur, distributor pabrik Talikur di seluruh Indonesia, kota di Indonesia, munculnya kita. Tuh. Jadi tray telur juga kita yang pegang. Ada klien kita, terus Mr. Ilham itu juga jualannya salah satunya adalah tray telur, dan itu postingnya dulu banget, profitnya sampai sekarang masih terus jalan. Begitu. Jadi enaknya di SEO ketika udah mendapatkan produk yang unik, produk yang tidak di semua tempat ada, itu maksudnya di Google jualannya di situ. Kalau SEO itu kan bisa di semua platform, tapi kalau misalnya teman-teman jualnya di Google, itu usahakan yang memang tidak di semua tempat ada dan unik ataupun urgent. Itu silakan dipikirkan. Tapi kan nemu seperti itu kan ketika sudah menjalankan suatu hal, nanti nemu-nemu sendiri tiba-tiba. Makanya jangan ragu-ragu untuk masuk ke komunitas-komunitas seperti komunitas yang ada di grup Facebook, komunitas yang ada, kebanyakan sih komunitas atau grup itu banyaknya di Facebook sih.
Nah, enaknya di Facebook itu untuk komunitas ataupun grup itu biasanya orang-orang yang sudah generasi old, minimal usianya 25 tahun ke atas. Jadi bukan anak-anak milenial. Kalau untuk yang di pemain-pemain di Facebook, kalian coba aja masuk ke misalnya komunitas ekspor impor, masuk aja ke komunitas petani Indonesia, yang mana kita tidak pernah tahu, tiba-tiba ada yang nanya, ada yang jual ini enggak, atau sebaliknya, saya adalah produsen ini, yang kiranya teman-teman cek di Google belum ada yang ngejualin, teman-teman coba posting. Contohnya adalah tray telur. Waktu itu sebenarnya awalnya sejarahnya adalah kita masuk ke komunitas atau grup di Facebook, ternyata ada yang konfirmasi, nih gua ada nih tray telur, siapa yang mau. Kita cek di Google ternyata belum ada. Waktu itu kita posting seminggu langsung ada orderan, dan orderannya itu tidak sedikit. Cuman kalau kita mau melayani yang sedikit, sebenarnya banyak permintaan, tapi kita lebih ke marketnya yang minimal order satu truk, kurang lebih 400 bal. Satu balnya itu sekitar 60.000, satunya nggak banyak sih, paling untung sekitar 10.000. Jadi 10.000 kali 400 lah, sekitar 4 jutaan gitu per transaksi. Dan enaknya sistemnya orang yang jualan tray itu atau yang beli tray, ketika udah beli sekali, karena memang dia continue usahanya, belinya berkali-kali, repeat ordernya tinggi seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan produk yang repeat ordernya tinggi, itu enak banget, kerjanya sekali, orderannya berkali-kali, seperti itu. Ada juga yang bagus, misalnya teman-teman lihat ke marketplace, apa sih nih di marketplace yang kiranya produknya itu banyak dicari. Contohnya adalah yang tadi saya bilang sebenarnya, hitam motor. Apa sih istilahnya ya kalau di Shopee ya? Itulah pokoknya penghitam motor. Mulai harga dari 8.000 sampai 30 ribuan. Ada juga yang jual 10.000. Teman-teman gini aja, di Google bikin aja atau posting aja, supplier itu, tempat maklon itu, misalnya itu maksudnya penghitam motor. Karena udah banyak yang menjual, otomatis kan mereka bertanya-tanya, ini misalnya orang yang mau berjualan juga gitu ya, ini berapa ya, siapa ya produsen atau pabriknya ya yang kira-kira saya bisa maklon. Atau sekarang di TikTok lagi booming tentang parfum, misalnya parfum 30.000 dapat 6, kan ada banyak sekarang kayak gitu kan. Nah, kenapa kita nggak bikin seperti itu aja, paket usaha parfum misalnya di Google-nya gitu, distributor, jangan distributor, produsen parfum, seperti itu. Jadi yang pertama memang teman-teman jangan ego, ketika untuk pertama jangan ego ingin langsung atau tidak mau berjualan yang lain, pokoknya brand saya. Jadi kebanyakan yang tidak maju atau tidak berkembang adalah ego dengan brand punya sendiri. Maksudnya apa? Nggak apa-apa teman-teman bikin brand, karena akan branding pada waktunya. Cuma ketika itu tidak worth it di teman-teman, jangan dipaksakan. Itu produk orang lain juga diterima juga nggak apa-apa. Itu sampai sini paham ya? Nih biar nggak lari kemana-mana, silakan langsung praktek. Tadi yang skrip bisa, silakan dilanjutkan skripnya. Kalau yang belum bisa, silakan medium. Silakan. Kalau oke untuk medium, saya tentukan medium per akun 5, per akun 2. Jadi kan teman-teman kemarin minimal untuk membuat email 2 kan, setiap email dibikinkan Chrome. Nah, silakan medium upload 2 satu akunnya, jadikan dapat 4. Nah, nanti saya lihat, jadi di sininya harus 4 link. Oke? Kemudian kenapa? Per akun 2. Jadi 2 akun kan 4. Siap? Nah, kemudian yang bisa script silakan dilanjutkan script. Oke, kalau script silakan yang bisa minimal 4 juga. Paham?
Nah, kemudian nanti baru masuk ke materi Google My Business. Oke, saya waktuin 10 menit dari sekarang dapat 4. Silakan. Dibiasakan untuk ininya copy dan pastenya menggunakan ini aja, kode copy Ctrl C, paste Ctrl V gitu. Jadi lebih cepat untuk kinerjanya. Jangan menggunakan mouse ataupun klik kanan. Jadi mainkan 10 jari. Untuk diketahui, nanti saya paling kasih PR itu setiap media yang saya kasih tadi minimal posting 2 semuanya. Jadi misalnya ada kan total paling sekitar 15 kan. Nah, silakan posting dengan 2 judul. Jadi minimal posting 2 per media. Itu. Siapa tahu bismillah dari 2 postingan itu nggak lama besoknya udah ada orderan.
Kenapa? Hasil apa? Medium atau apa? Script. Tadi pas posting mana? Coba posting dulu. Posting dulu satu. Gimana, udah selesai? Udah ya? Udah setengah jam Sony. Belum selesai? Kan 4.
Google Map itu salah satu atau Google My Business itu adalah salah salah satu media yang sangat mudah sekali untuk masuk halaman satu Google selain YouTube. Jadi banyak kayak kemarin pernah saya ngajar di Solo, kebetulan mereka adalah pengrajin batik, kain-kain batik. Yang saya ajarkan adalah Google Map. Semua pengrajin bikin Google Map dan alhamdulillahnya besoknya banyak yang mendapatkan orderan. Dan enaknya di Google itu tidak seperti di marketplace yang seperti saya konfirmasi. Belinya biasanya banyak gitu. Langsung saja, apa aja untuk tahapan calon customer sebelum membeli barang kan dia mencari-cari gitu ya, scroll-scroll, kalau cocok beli gitu ya. Nah, kemudian tipe calon customer mencari produk itu ada yang di marketplace, ada di sosial media, ada yang di Google. Kalau di marketplace mereka sudah teredukasi soal apa? Kalau bahwasanya itu adalah kolam untuk berjualan gitu ya. Yang mana ketika kita berjualan di marketplace, kuncinya adalah mempercantik toko. Mempercantik toko itu seperti ulasannya harus siap, fotonya menarik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sosial media, tentunya kita harus bisa membikinkan narasi tentang produk kita. Ciptakan isu tentang produk kita. Kemudian kalau di Google, biasanya kita sebagai supplier karena permintaan untuk ke Google biasanya lebih banyak. Nah, manfaat Google Map Marketing itu apa atau Google Map Business itu apa sih? Yang pertama, tampil di pencarian Google. Jadi yang paling pertama biasanya selain media marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain, selain YouTube itu adalah eh, apa namanya? My Map atau Google Map Business. Kemudian yang kedua, tampil di Google Map. Maksudnya mudah dicari. Paham nggak? Jadi ke teman-teman ketika membuat Google Map ya, itu bisa di-share ke orang itu mudah. Kemudian ketika ada orang lain meng-scroll map itu kelihatan, oh ini distributor Mete dan lain sebagainya misalnya. Oh ini jual obat apa misalnya. Yang selanjutnya tampil di aplikasi Gojek, Grab, Lalamove dan sejenisnya. Jadi enak mereka sebagai patokan, sebagai branding juga untuk toko kita. Nah, plus satu manfaat lagi mendapatkan gratis website. Jadi tanpa perlu domain, tanpa perlu hosting, kita udah dapat website gratis. Nah, gimana dan apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, siapkan foto. Oke, semuanya kan sudah ada. Kemudian alamat lengkap rumah, gudang atau kantor. Tahu tempatnya? Paham lah ya, masa nggak tahu alamat rumah sendiri gitu ya. Terus kemudian nomor HP jualan, info pendukung lainnya, jam buka, harga, jenis produk, link sosmed dan lain-lain. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, teman-teman silakan buka kalau di laptop itu Google My Business atau Google Business Co. Sudah? Kalau sudah login. Sebenarnya ada bisa pakai dua, laptop bisa, HP bisa. Kalau HP pakai aplikasi,
nggak pakai aplikasi langsung masuk ke Chrome juga bisa. Terus Google Businessku atau Google My Business. Ya, langsung login atau masuk sekarang atau login. Kenapa? Ya, boleh. Buatnya kan pakai Google langsung. Oke, di situ lu kan disuruh menamakan bisnisnya kan? Ya enggak? Nah, ketika itu diisi dengan kata kunci yang kemarin sudah dibikin. Nggak usah pakai nomor. Pakai kata kunci tapi pakai nomor. Bukan itu. Jadi judulnya tanpa nomor tapi menggunakan by keyword. Dia lanjutkan. Nah, jenis bisnis Anda apa? Terserah. Bebas. Toko lokal boleh, bisnis layanan boleh, retail online boleh. Atau kalau misalnya ini bisa Anda melakukan kunjungan ke pelanggan. Kalau yang misalnya tadi apa? Psikologi atau apa itu? Atau toko lokal juga boleh. Saya contohkan toko lokal misalnya. Apa yang beda, Mbak? Yang beda tampilannya. Kenapa? Masuknya ke business.google.com/create coba. Google Ads masuknya ya. Google Bisnisku. Ya. Sudah? Apanya? Tapi udah dibikin belum? Udah bikin mapnya. Kalau udah bikin mapnya, bikin yang pakai email lain nggak apa-apa. Kan kemarin udah bikin email kan? Nah, kan dua, boleh yang satunya dibikin lagi. Masa?
Udah? Stepnya sampai mana udah? Aja biar bisa dikunjungi. Nggak apa-apa. Ya lokal nggak apa-apa, lokal aja nggak apa-apa. Kategori bisnis di retail coba ketik atau apa? Coba diketik retail misalnya atau belanja atau apa. Disesuaikan aja. Kalau yang restoran tadi kan ada restoran boleh. Kalau yang makanan coba tulis makanan. Kok fashion ada nggak? Kayaknya fashion nggak ada kali, atau ada? Pakaian coba. Nah, pakaian. Udah sampai mana? Udah sampai kategori belum? Udah? Udah diisi? Masukkan alamat bisnisnya. Silakan dimasukkan. Ada beberapa cara. Yang pertama biasanya lewat SMS, yang kedua lewat telepon. Dan yang ketiga ada juga yang minta video call. Yang terbaru cuman jarang, biasanya lewat telepon. Dan ada juga yang lewat surat. Yang paling cepat adalah biasanya yang lewat telepon atau SMS. Itu cepat untuk diverifikasi atau tampil di halaman Google-nya.
Tapi kalau lewat surat itu bisa 14 hari atau 30 hari kadang. Itu dilewati dulu. Sudah? Sampai ngisi nomor HP? Silakan di berikutnya. Situs webnya dilewati. Sudah? Terus tampilannya seperti apa? Ya. Lanjutkan. Situs webnya di ini aja lewati. Kenapa? Ya. Kemudian nanti nah, itu kan ada yang surat kan? Masukkan alamat surat Anda untuk memverifikasi. Nah, untuk surat itu agak lama. Nah, telepon atau SMS yang paling cepat telepon. Kalau bisa, tapi harus didengarkan karena nanti dia langsung ngomong nomornya dan bisa juga pakai bahasa Inggris, repotnya gitu. Kadang nggak jelas. Terserah. Bisa di telepon nanti ketika nggak bisa baru SMS. Dimasukin. Kenapa? Dicari aja alamatnya. Coba. Alamatnya belum ini ya. Ini masih di daerah mana? Ini udah tapi udah kali terus belum? Ini ya catatan aja. Daerah mana nanti dibikin. Baru dibikin. Kenapa? Iya. Sip. Dimasukkan aja alamatnya. Ya, berikutnya. Kenapa? Berarti ada yang kurang. Coba di ini ke atas, scroll ke atas. Ada yang ini enggak? Masukkan alamat bisnis. Negara, alamat, terus belakang Tangerang Selatan, Provinsi Banten, terus berikutnya. Masa balik? Nah, kok balik lagi? Coba di reload. Kalau nggak di telepon, yaudah pakai SMS aja. Mungkin Google-nya lagi kehabisan pulsa. Kenapa? Bentar. Lanjutkan. Siapa yang sudah verifikasi telepon? Sudah pakai nomor apa pakai telepon? SMS. Oke. Biasanya kalau pakai telepon bisa langsung, bisa agak lama. Ya udah pakai SMS aja juga nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah kan baru menambahkan jam kerja ya. Jam kerja all aja kalau bukan restoran. Kecuali tempat makan gitu jangan. Onin aja lah. Buka 24 jam pokoknya.
Kenapa? Pakainya surat. Diisi aja alamat pengiriman suratnya. Nanti biar disuratin sama Google. Oke, nah deskripsi itu kenapa? Iya, iyain aja berikutnya ya. Nah, ketika deskripsi diisi kata kunci dan brosur. Kata kuncinya itu di deskripsi. Kan di deskripsi di Excel itu kan deskripsinya kan 10 kata kunci. Nah, itu dipakai sama brosur. Hah? Deskripsinya diisikan dengan deskripsi dan brosur yang ada di dalam Excel. Kenapa? Kalau buat baru. Kenapa harus buat baru? Kan udah ada. Deskripsinya yang ada di dalam Excel, salah satu dipilih. Iya kan di situ kan ada deskripsi sama brosur. Ya udah itu pakai itu. Nah, tadi misalnya teman-teman menggunakan kata kuncinya mukena katun Jepang, ya udah dipakainya yang deskripsi mukena mukena katun Jepang. Gitu. Jadi nanti judul mapnya sama deskripsinya kata pertamanya sama, paham nggak? Ya, deskripsi sama brosur. Deskripsi itu untuk mengakali sistem atau mengakali mesin supaya alamat kita kebaca. Kalau untuk brosur adalah sebagai kebutuhan untuk manusia ketika orang membaca. Kalau nggak muat, dihapus aja. Kolom ini tidak didukung. Itu terlalu banyak nggak? Mas ini ya. Itu sama brosurnya nggak?
deskripsinya dikurangi. Oh nggak usah, lewati kalau Google Ads lewati. Lewati. Ya, kenapa? Kenapa? Gak bisa ditempel. Gak bisanya kenapa? Coba selanjut berikutnya. Kebanyakan kali. Ya udah dikurangi aja. Apa? Deskripsinya dikurangi menggunakannya brosur. Tambahkan area layanan. Nah, area layanan itu misalnya saya tinggalnya di Pamulang atau Tangerang, nanti dimasukin Jakarta misalnya. Terus ya sisi lain dari wilayah sekitar kita. Ya udah terlanjur nggak apa-apa. Masih nggak bisa disetujui. Karakter berarti ada add dan lain-lain kali. Nggak ada. Coba kamu kopinya di notepad atau di WA, nanti disalin ke situ lagi. Kamu juga nggak bisa? Bisa. Ya udah. Di email ada. Kalau enggak, ketika sudah bisa di-share, besoknya teman-teman misalnya sudah ada notifikasi di email, ya, itu terverifikasi gitu ya. Silakan teman-teman di-share ke misalnya kan kalian punya grup nih, grup khusus atau grup kelas, di-share teman-temannya suruh bikin bintang rating 5. Nah, cara ngasih ratingnya dikasih bintang 5, terus kemudian ketika komentar atau kasih ulasan itu menggunakan kata kunci juga. Misalnya nih, ya ada sangkutannya. Misalnya nih, ada yang jualan kaos kaki. Wah, kaos kakinya jos misalnya. Jadi mengandung kata kunci jualannya apa. Itu. Jadi nanti ketika sudah seperti itu, ada orang nyari di seluruh Indonesia, munculnya map kita.
Itu. Konten tidak disetujui, diganti aja. Semuanya paham? Oke. Nah, silakan ditulis untuk tugasnya. Tugasnya adalah tadi kan udah membuat satu, membuat Google Map, dua lagi, alamatnya sama nggak apa-apa, tapi menggunakan kata kunci yang berbeda. Satu lagi aja deh. Oke, total dua berarti ya, sama yang dibikin sekarang. Oke. Yang kedua adalah posting di semua halaman yang di semua platform yang saya kasih minimal 2. Tadi kan medium udah 4, ditambahin 2 lagi berarti 6. Yang lainnya tambah 2 lagi. Boleh, kecuali yang ini deh, kecuali yang iklan baris. Iklan baris itu kan ada Jualo, ada Tokopedia gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di posting di situ lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi kalau marketplace itu atau iklan baris nggak usah dulu, nggak apa-apa. Iya, kecuali nomor. Tuh. Pokoknya tempat-tempat yang misalnya Shopee dan lain sebagainya nomor nggak boleh. Kalau dulu boleh. Kalau sekarang nggak boleh. Bahkan di deskripsi aja tidak diperbolehkan untuk ada nomor. Gitu. Nah, nanti ketika ada aplikasi-aplikasi atau platform yang memang tidak bisa diakses, karena saya sendiri belum update tadi, semuanya saya tulis, silakan dikonfirmasi aja besok pas hari Senin. Gitu. Kenapa? Iya, belum terlihat. Jadi masih menunggu verifikasi dari Google. Ya udah tunggu aja. Nah, nanti kalau udah terverifikasi, silakan mapnya di-share ke teman-teman untuk dimintai ulasan. Cara ngulasnya adalah misalnya mapnya namanya pabrik gelas mug. Jadi nanti bikin ulasannya dikasih bintang 5, konfirmasinya gelas mugnya cantik banget, pengiriman cepat gitu. Jadi harus ada kata kunci apa yang dijual. Paham? Kalau soalnya ketika kita mencari map atau mencari suatu barang, terus biar mapnya muncul di halaman utama, itu salah satu yang dinilai adalah rating, yang kedua banyaknya komentar atau banyaknya ulasan gitu. Senin nanti saya cek ya untuk tugasnya. Siap. Oke, karena sudah jam 3 saya tutup. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan? Masih nggak bisa? Karakternya coba pakai brosur aja bisa nggak? Karena yang nggak bisa cuma kamu masalahnya. Ada hashtag nggak? Udah bismillah belum tadi? Udah bisa? Iya. Nanti masuk aja ke Google Maps. Oke ya. Sip, tugasnya apa? Nanti login ke semua platform yang saya kasih ya. Setelah sudah login, posting minimal 2. Kalau mau 100 ya nggak apa-apa. Itu. Iya kan
Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Masih ada 5 hari. Itu. Apanya? Oh enggak. Tenang. Deadline-nya ntar malam. Yang penting dijalankan aja. Kemudian nanti pokoknya setelah sudah kan udah dikasih tahu caranya apa aja platformnya, jangan sampai nggak posting. Minimal sehari 5 lah. 5 itu sebenarnya 5 menit. 5 postingan itu 5 menit gak ada. Apa? Misalnya kalau setiap platform kan misalnya ada 15 kan ada 15 link. 15 link katakan kan cuma 15 menit itu paling lama loh. Satu postingan masa 1 menit kan enggak kalau internetnya bagus. Jadi misalnya Wattpad itu 1 hari bisa 50 postingan. Wattpad. Terus kemudian untuk Medium itu paling cuma bisa 2. Kadang bisa sampai 5, belum tentu, masing-masing akun berbeda. Script itu bisa 50 juga. Ya, kalau Blogspot terhingga ribuan bisa. Gitu. Jadi setiap hari 5 aja 1 bulan berarti 150. 150 kalau setahun berarti sekian dan sekian. Masa iya udah posting ada 1000 lebih nggak ada yang masuk WA terus nggak ada yang closing, kayaknya nggak mungkin. Gitu. Paham ya? Oke, bismillah. Semoga dimudahkan, dilancarkan, disukseskan dan diberkahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datangnya dari diri saya pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mr. Saifur. Ingat ada 2 tugas ya tadi, 1 posting minimal 2 untuk setiap platform dan buat 2 Gmaps ya, Google Maps. Oke, mungkin untuk sesi kedua ini kita akhiri saja dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Jangan lupa habis ini ada mentoring, jadi sholat asar dulu terus menemui tutor masing-masing. Baik, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.